Ilmuwan terkemuka Sinca menjelaskan bahwa langit penuh dengan keindahan dan misteri yang mengagumkan. Melalui pengamatan kita ke arah langit, kita akan melihat jutaan bintang bersinar terang, mengamati pergerakan mereka di garis orbitnya, dan memandang rasi-rasi yang membentang. Setiap bintang, planet, nebula, dan satelit adalah dunia yang berdiri sendiri, jauh lebih besar daripada bumi beserta segala isinya. Semua ini menyiratkan kehebatan dan kebesaran Sang Pencipta. Bayangkan, ketika kita menengadah ke langit pada malam hari, kita akan melihat sinar bulan yang indah. Namun, yang mungkin tak kita sadari adalah, bahwa sinar bulan tersebut membutuhkan waktu untuk menempuh jarak dari bulan ke bumi, sekitar 350.000 km. Dikarenakan kecepatan cahaya sekitar 300.000 meter per detik, maka cahaya bulan membutuhkan waktu lebih dari 1 detik untuk sampai ke bumi. Oleh karena itu, ketika kita melihat bulan, yang sebenarnya kita lihat adalah bulan 1 detik yang lalu. Fenomena serupa terjadi ketika kita melihat matahari. Karena jarak antara matahari dan bumi sekitar 150 juta kilometer, maka cahaya matahari membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Ini berarti, ketika kita melihat matahari, kita sebenarnya melihat matahari 8 menit yang lalu. Keajaiban semakin bertambah, ketika kita menyaksikan bintang-bintang yang berjarak sangat jauh dari bumi, bahkan memakan waktu 8 tahun cahaya dari bumi. Artinya, ketika kita melihat bintang tersebut, kita sebenarnya sedang menyaksikan bintang yang usianya 8 tahun yang lalu. Ini adalah keajaiban ruang dan waktu yang tak terbayangkan. Saat ini, kita juga akrab dengan istilah satelit atau Sputnik, kendaraan ruang angkasa yang diluncurkan untuk mengorbit bulan atau planet lain dalam tata surya kita. Satelit ini menjadi salah satu prestasi manusia dalam mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, di tengah kehebatan semua fenomena alam ini, ada satu peristiwa maha hebat yang terjadi 1400 tahun silam dari tanah Arab, yaitu peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad. Peristiwa ini melebihi segala pencapaian manusia, bahkan lebih mengagumkan daripada satelit dan benda-benda langit lainnya. Isra Miraj adalah perjalanan luar biasa yang dilakukan Nabi Muhammad menembus ruang angkasa, melintasi sistem planet, dan bahkan mengarungi semesta alam hingga sampai pada ruang yang tak terbatas. Pada abad ke-7, Isra Miraj Nabi Muhammad menjadi bahan cemoohan, terutama dari kalangan orang kafir. Namun, apakah manusia, sebagai salah satu mahakarya Tuhan dengan keistimewaan akalnya, tidak memiliki potensi untuk menjelajahi jagat raya dengan kekuasaan Tuhan yang disinyalir dalam Al-Quran? Pada video ini, kita akan mencoba mendekati peristiwa Isra Miraj dengan menggunakan teori fisika modern, untuk memahami kemungkinan kecepatan yang tak terbayangkan dalam perjalanan ini. Peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1, menyimpan 6 kata kunci penting yang memerlukan pemahaman mendalam untuk menafsirkan perjalanan kontroversial ini. Pertama, kata Subhana, yang berarti Maha Suci, mengisyaratkan bahwa peristiwa ini sungguh luar biasa dan spesial, menegaskan kemahaan Allah yang tak terbatas ruang, waktu, dan masa. Peristiwa ini membuktikan bahwa ilmu dan kuasa Allah meliputi segala yang terbatas dan tak terbatas, tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu. Kedua, kata Asro, yang berarti memperjalankan, menandakan bahwa Isra Miraj bukanlah kehendak Rasulullah sendiri, melainkan atas kehendak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak akan mampu melakukan perjalanan ini dengan kekuatan sendiri, dan dia diperjalankan oleh Allah. Ketiga, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa Nabi melanglang ruang dan waktu di dalam alam semesta, yang merupakan makhluk dari langit ke-7 yang berbadan cahaya. Dengan badan cahayanya itu, Jibril bisa membawa Rasulullah melintasi dimensi-dimensi yang tak kasat mata. Keempat, dari sudut pandang ilmu fisika, eter menjadi zat pembawa dan pelantara daya elektromagnetik. Eter, yang dalam bahasa Arab disebut dengan itsir, adalah udara yang sangat ringan, dan jika bergetar, membutuhkan zat pembawa yang lebih halus untuk menyebarkannya. Begitu pula, perjalanan Mi'raj Rasul membutuhkan zat pembawa yang lebih halus dari rohaniyahnya, dan inilah peran Jibril. Kelima, selain Jibril, perjalanan ini melibatkan kendaraan spesial bernama Buraq, makhluk berbadan cahaya dari alam malakut. Buraq berasal dari kata barkum, yang berarti kilat, dan dapat melampaui kecepatan cahaya, mencapai sekitar 300.000 km per detik. Keenam, sekalipun kecepatan cahaya telah diakui sebagai kecepatan tertinggi dalam fisika modern, Buraq mampu melebihi batas tersebut. Jarak antara Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina, sekitar 1.500 km, bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat berkat kecepatan Buraq, yaitu sekitar 1/200 detik. Pertanyaannya adalah, apakah kecepatan cahaya merupakan kecepatan maksimum yang pernah dihasilkan oleh fisika modern?
Kecepatan cahaya telah secara resmi ditetapkan dalam Kongres Internasional tentang Standar Ukuran yang diadakan di Paris pada tahun 1983, yaitu 299.792.458 meter per detik, atau secara kasar 300.000 km per detik dalam vakum. Ini berlaku untuk semua gelombang spektrum, dan merupakan batas kecepatan dalam fisika. Namun, tentu saja tidak semua benda dapat mencapai kecepatan secepat itu. Hanya benda-benda yang sangat ringan, bahkan tanpa massa sama sekali, seperti foton yang merupakan partikel penyusun cahaya, yang bisa mencapai kecepatan tersebut. Meskipun elektron memiliki massa yang hampir nol, mereka pun tidak bisa mencapai kecepatan secepat foton. Manusia sendiri terdiri dari sel-sel, yakni unit-unit utama yang jumlahnya sekitar 390 miliar. Setiap sel memiliki karakteristik yang berbeda dalam bentuk, ukuran, dan fungsi, namun tetap berfungsi secara harmonis dalam organisasi tubuh. Jika dilihat lebih dalam lagi, berbagai macam sel tersusun dari molekul-molekul, baik yang sederhana maupun kompleks seperti molekul air H2O, asam amino, atau protein kompleks lainnya. Dan molekul-molekul ini, pada gilirannya tersusun dari bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut atom. Atom sendiri terdiri dari partikel-partikel subatomik seperti proton, neutron, elektron, dan lain-lain. Mengingat manusia memiliki massa, mustahil untuk mencapai kecepatan secepat cahaya, bahkan percepatan beberapa kali gravitasi bumi saja sudah dapat menyebabkan masalah serius, bahkan kematian. Sebagai ilustrasi, kita bisa melihat seorang pilot yang sedang melakukan manuver di angkasa. Saat pilot ini naik secara vertikal ke langit atau bahkan melakukan manuver jatuh ke bumi, tubuhnya mengalami tekanan yang sangat berat, tergantung pada percepatan yang dilakukannya. Jika pilot melakukan manuver dengan percepatan 2 kali gravitasi bumi, atau 2G, tubuhnya akan merasakan tekanan 2 kali lipat dari biasanya. Sebagai contoh, jika bobot pilot dalam kondisi normal adalah 80 kg, saat melakukan manuver, bobotnya akan menjadi 160 kg. Bahkan jika percepatannya lebih tinggi lagi, sensasi nyuwut di otak akan semakin besar, mirip dengan orang yang jatuh bebas ke dalam sumur yang dalam. Dalam kondisi ini, seseorang bahkan bisa mengalami hilang kesadaran. Jika pilot melakukan manuver dengan kecepatan 5G, pilot yang tidak terlatih, berisiko mengalami blackout atau pingsan di angkasa. Jika demikian, bukankah Nabi Muhammad adalah seorang manusia biasa dengan struktur yang sama seperti pilot dalam ilustrasi ini? Bagaimana mungkin, jasmani Nabi Muhammad mampu menembus lapisan langit dengan bantuan kecepatan cahaya? Apakah Nabi Muhammad diisrokan dan dimiroskan dengan jasmani dan rohaninya sekaligus? Salah satu skenario rekonstruksi yang dapat menjawab pertanyaan ini, adalah teori anihilasi. Teori anihilasi menyatakan, bahwa setiap materi atau zat, memiliki antimateri. Ketika materi dan antimateri bertemu atau bereaksi, keduanya akan berubah menjadi seberkas cahaya atau sinar gamma. Bukti mengenai teori ini, ditemukan di laboratorium nuklir, ketika partikel proton bertemu dengan antiproton, atau elektron dengan positron sebagai anti-elektronnya, keduanya akan saling menghilang, dan menghasilkan 2 sinar gamma, dengan energi masing-masing 0,11 MeV untuk pasangan elektron, dan 938 MeV untuk pasangan partikel proton. Sebaliknya, jika sebuah sinar gamma dengan energi sebesar itu dilewatkan melalui medan inti atom, sinar tersebut tiba-tiba berubah menjadi 2 pasangan partikel yang telah disebutkan tadi. Hal ini menunjukkan bahwa materi dapat berubah menjadi cahaya melalui reaksi anihilasi. Nah, proses pengubahan materi menjadi cahaya terjadi sesaat sebelum perjalanan Isra Mi'raj dimulai, yaitu ketika Rasul disucikan oleh Jibril di dekat sumur Zam-Zam. Proses ini dapat dianggap sebagai operasi hati Nabi dengan menggunakan air Zam-Zam. Mengapa operasi hati, bukan otak atau jantung? Karena hati adalah pangkal dari seluruh aktivitas badani. Rasul bahkan menyatakan bahwa hati adalah pangkal dari segala aktivitas badani. Jika hati baik, maka seluruh aktivitas badannya juga baik. Seperti bulu perindu yang menghasilkan suara merdu ketika ditiup, hati yang lembut, bagaikan tabung resonansi yang bagus. Getarannya menciptakan frekuensi yang semakin tinggi, seiring dengan kelembutan hati seseorang. Dengan frekuensi yang mencapai tingkat tertentu, gelombang radio, atau bahkan gelombang cahaya dapat dihasilkan. Hal serupa terjadi pada diri Rasulullah saat dioperasi oleh malaikat Jibril. Jibril memanipulasi sistem energinya, hingga menjadi badan cahaya. Dengan kesiapan ini, Nabi Muhammad siap untuk dibawa oleh Jibril dengan mengendarai buraq, menembus batas langit, hingga akhirnya berjumpa dengan sang pemilik cahaya abadi. Kemudian, perjalanan spesial ini dilakukan pada malam hari, bukan siang hari. Karena pada siang hari, radiasi sinar matahari begitu kuat, sehingga bisa membahayakan badan Nabi Muhammad yang sebenarnya adalah materi, bukan badan cahaya.
Perubahan menjadi badan cahaya hanya bersifat sementara, sesuai kebutuhan untuk melakukan perjalanan bersama Jibril. Dengan melakukannya pada malam hari, Allah telah menghindarkan Nabi dari interferensi gelombang yang berpotensi membahayakan badannya. Untuk memberikan gambaran yang lebih sederhana, ketika kita menyalakan radio di malam hari, gelombang yang kita tangkap menjadi jernih dan lebih mudah didengar dibandingkan pada siang hari. Hal ini karena gelombang radio tidak mengalami gangguan besar yang saling bersinggungan dengan gelombang lainnya. Surat Al-Ma'arij ayat 4 menyatakan, bahwa satu hari bagi malaikat, berbanding 50.000 tahun waktu bumi. Sehingga, perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Miraj, dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu setengah hari waktu bumi, atau maksimum 12 jam. Istilah buruk, berasal dari istilah barku, yang berarti kilat, sebagaimana terdapat pada Al-Baqarah ayat 20. Dengan perubahan istilah barku menjadi buruk, Nabi Muhammad hendak menyampaikan kepada kita, bahwa kendaraannya itu memiliki kecepatan di atas sinar. Sekarang, mari kita mencoba menghitung kecepatan Isra Miraj secara relatif berdasarkan data yang ada. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad diperlihatkan pemandangan gaib dan peristiwa-peristiwa luar biasa. Jika kita asumsikan bahwa perjalanan tersebut melibatkan pergerakan melampaui batas-batas alam semesta, maka kita dapat menghitung kecepatan dengan menggunakan data astronomi yang telah diketahui. Dalam astronomi, kecepatan cahaya dianggap sebagai batas maksimum kecepatan di alam semesta, dan nilainya sekitar 299.792.458 meter per detik. Kita tahu bahwa sinar matahari, atau cahaya, dapat menempuh jarak dari matahari ke bumi dalam waktu sekitar 8 menit. Berdasarkan informasi ini, mari kita asumsikan jarak tempuh perjalanan Isra Miraj adalah setara dengan jarak radius alam semesta yang diperkirakan sekitar 13,7 miliar tahun cahaya. Jika kita menghitung berapa jarak yang bisa ditempuh cahaya dalam 12 jam, atau setengah hari waktu bumi, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian, mari kita hitung berapa kali cahaya bisa menempuh jarak radius alam semesta dalam waktu setengah hari waktu bumi. Artinya, dalam perjalanan Isra Miraj, kecepatan buruk yang membawa Nabi Muhammad bisa mencapai sekitar 1 kali 10 pangkat 12 kali lipat kecepatan cahaya. Ini merupakan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan apapun yang pernah dicapai manusia dalam teknologi saat ini. Perlu diingat, bahwa perhitungan ini hanya bersifat perkiraan, dan tidak bisa sepenuhnya menggambarkan perjalanan Isra Miraj yang sejati, karena peristiwa tersebut terjadi dalam dimensi gaib, dan melebihi batas-batas ilmu pengetahuan manusia.